Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibenci olehmu, bisa jadi amat baik bagimu. Saudaraku, setiap orang pasti membenci kelaparan, jatuh miskin, dilanda kesedihan, menderita penyakit, mengalami kerugian, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, diperlakukan secara zalim oleh orang lain dan berbagai musibah serta kesulitan lainnya. Tetapi bagi orang-orang yang berakal dan memiliki kesadaran, pasti menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan ukuran. Dan mendudukan setiap persoalan pada kursi yang sesuai dengannya. Mereka senantiasa bersikap adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam menghadapi segala sesuatu. Mereka tidak larut pada bayang-bayang semu atau fatamorgana yang menipu. Mereka juga senantiasa meresapi makna keseimbangan antara kecintaan dan kebencian pada suatu hal. Perintah tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW lewat sabdanya, yang artinya, "Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, boleh jadi kamu akan membencinya suatu ketika. Dan bencilah orang yang kamu benci sewajarnya, boleh jadi suatu ketika kamu akan mencintainya." Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, orang yang cerdik selalu berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan dan setiap musibah menjadi nikmat. Itu karena mereka senantiasa berusaha melihat sisi terang dari setiap musibah yang menimpa mereka, dan selalu berprasangka baik kepada Rob yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sedangkan orang yang bodoh selalu membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat ganda. Itu karena mereka senantiasa melihat sisi gelap dari setiap musibah yang menimpa mereka, dan selalu berprasangka buruk kepada Rob yang Maha Pengatur dan Maha Penguasa. Padahal, Allah Ta'ala telah mengingatkan kita melalui firman-Nya. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Demikianlah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 1, yakni bahwa kita tidak mengetahui hikmah di balik sesuatu yang kita benci. Padahal, bisa saja hal tersebut merupakan hal baru yang justru amat baik bagi kita. Yang bisa saja menghilangkan kegundahan kita, mengusir keresahan kita, menghapus kesedihan kita, memudahkan urusan kita, dan memperbaiki keadaan kita menjadi jauh lebih baik dari yang kita harapkan. Saudaraku, dalam menyikapi dan menjalani beragam dinamika dan problematika kehidupan, sesungguhnya kita bisa mengambil teladan dari Rasulullah SAW. Yakni ketika diusir dari Makkah, beliau memutuskan untuk hijrah dan menetap di Madinah, kemudian berhasil membangunnya menjadi sebuah negeri yang sangat mengagumkan di mata sejarah. Selain itu, kita juga dapat mengambil contoh dari Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah dipenjara dan disiksa oleh penguasa, tetapi dalam penjara beliau tetap berkarya dan di kemudian hari menjadi salah satu dari imam madzhab, yakni madzhab Hambali. Atau contohlah As-Sarhasi yang pernah dikurung di dasar sumur selama bertahun-tahun, tetapi di tempat itu pula beliau berhasil menulis kitab lebih dari 20 jilid yang menjadi rujukan para ulama. Masih banyak lagi contoh yang dapat kita tiru dan teladani dari orang-orang besar. Di mana ketika mereka tertimpa suatu musibah, mereka selalu dapat melihat sisi yang paling terang dari musibah tersebut. Hal itu karena mereka meyakini dengan sepenuh hati, bahwa apa yang mereka sangka baik, belum tentu berakhir dengan kebahagiaan. Dan apa yang disangka buruk, belum tentu berakhir menyedihkan. Perkara tersebut sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Saudaraku,
Beragam kesulitan yang kita benci sebenarnya menguatkan hati, menghancurkan rasa ujub, dan mengubur rasa sombong. Sebab, beragam kesulitan yang kita hadapi, dapat menjadi jalan untuk meluruhkan kelalaian kita kepada Zat yang menciptakan kita. Menjadi lentera untuk menghidupkan zikir dan doa, menjadi upaya untuk menjaga hati dengan syukur dan sabar, dan menjadi sentilan untuk tidak cenderung pada dunia. Bahkan, beragam kesulitan yang kita hadapi dapat menjadi penuntun jalan kita menuju surga. Itu karena kesulitan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Perkara tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya, tidaklah seorang mukmin ditimpa sebuah kesedihan, kegundahan dan kerisauan, kecuali Allah pasti akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Oleh karena itu, jangan pernah membenci sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena bisa saja hal itu justru amat baik bagi kita. Sebab bagaimanapun qada telah ditetapkan, takdir pasti terjadi, pena ketetapan telah mengering, lembar ketentuan telah dilipat dan semua perkara telah habis ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Demikianlah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi perintah agar kita jangan larut dalam penyesalan, serta menghancurkan diri dengan tangis dan kedukaan. Karena sebesar apapun kebencian dan kesedihan seorang hamba, itu tidak mungkin akan mempercepat atau memperlambat kenyataan yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah Ta'ala menjelaskan semua itu agar kita tidak mudah berduka cita, sebagaimana telah difirmankannya, yang artinya, kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Quran Surah Al-Hadid ayat 23. Saudaraku, orang yang senantiasa berbahagia dalam hidupnya, adalah mereka yang bisa mengambil pelajaran hari kemarin, kemudian berintrospeksi diri untuk mempersiapkan dirinya agar menjadi lebih baik dari hari kemarin. Sedangkan orang yang selalu bersedih, adalah mereka yang senantiasa mendorong dirinya untuk menyia-nyiakan hidup. Itulah mengapa kesedihan ibarat wanita yang mengurai pintalan tenun setelah kuat pintalannya. Ibarat seseorang yang menulis di atas air dengan tangannya. Ibarat mengikat matahari agar tidak terbit dari peraduannya. Ibarat membawa air sungai kembali ke hulunya, dan ibarat berjalan ke belakang berupaya menghentikan putaran roda zaman. Oleh karena itu, mau tidak mau seorang mukmin sejati harus yakin sepenuhnya, bahwa pengaturan Allah Ta'ala itu jauh lebih baik dibanding pengaturan dirinya sendiri. Dan rahmatnya jauh lebih besar dibanding kasih sayang kedua orang tuanya. Maka jika ia mampu untuk senantiasa ridho di segala kondisi dan situasi, niscaya sikap tersebut merupakan langkah tercepat untuk mendapatkan ridho ilahi. Dan ia pun akan segera memetik buah dari sikapnya itu, yakni datangnya ketentraman jiwa dan keteguhan hati, ketika dilanda kesulitan yang rumit dan cobaan yang menghimpit. Bahkan sikap ridhonya tersebut, dapat menjadi penuntun jalan menuju kebahagiaan abadi di surga. Itulah kabar gembira atas keridhoan mereka menerima apapun keputusan dan ketentuan Allah Ta'ala atas diri mereka. Untuk itu yakinilah, bahwa apa yang dibenci olehmu, bisa jadi amat baik bagimu. Wallahu a'lam. Saudaraku, jika cara dakwah kami ini dinilai bermanfaat, maka bantu dakwah kami dengan cara like, komen,
dan share channel YouTube Diari Al-Basyari ini agar semakin banyak orang yang memperoleh manfaatnya. Jangan lupa pula subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan dakwah terbaru dari kami, sekaligus menambah semangat kami dalam membuat materi dakwah terbaik yang bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.